Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi, satu hari setelah kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mau mengingat kembali dan mensyukuri akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Saudara, Sabtu Sunyi bukan hanya satu hari setelah kematian Tuhan Yesus, tetapi juga satu hari sebelum kebangkitannya. Dia membuktikan apa yang telah dikatakannya bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun saudara-saudara, itu akan mudah bagi kita untuk mempercayainya karena kita melihat dari catatan Alkitab bahwa itu memang sungguh terbukti. Tetapi bagaimana dengan para murid? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang begitu setia mengikut Tuhan sampai ia mati di atas kayu salib pada hari itu? Sudah di Sabtu Sunyi, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk mayat Yesus guru mereka. Mereka mungkin saat itu merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak menyatakan kuasanya yang begitu besar. Saudara, mungkin kita pun pernah mengalami masa-masa seperti itu. Kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa seakan-akan Tuhan diam dan tidak berbuat apa-apa. Kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyatakan kuasanya yang besar itu. Pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kalau mungkin engkau merasakan ditinggalkan Tuhan, Tuhan seolah-olah diam dan tidak berkarya, mari datang di hadapan Tuhan. Bawalah seluruh pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, pemazmur pun pernah merasa dilupakan oleh Tuhan. Dalam Mazmur nomor 13, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, pemazmur berseru meratap kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Sudah dengan penuh kejujuran pemazmur datang di hadapan Tuhan. Ketika dia merasa dilupakan oleh Tuhan, dengan jujur dia berseru kepada Tuhan. Karena itu mari saat ini kita mau datang mungkin dengan segala pergumulan hidup kita. Kita mau datang dengan segala persoalan di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita. Di tengah-tengah segala kekhawatiran kita akan hari ini bahkan masa depan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, berseru, meratap di hadapannya, membawa doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Saudara, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan.
yang tidak pernah berhenti berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari datang di hadapannya. Bersama-sama kita mau berdoa. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kita, GKBJ Kelapa Gading. Saudara, mari kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai aktivis, sebagai pengurus di komisi-komisi yang ada. Setiap pemimpin-pemimpin komsel, mari kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya setiap kita dan juga saudara-saudara kita yang melayani boleh sungguh-sungguh melayani dengan hati yang terarah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kita mau sama-sama buka suara, bersehati, berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya yang akan memberkati, Tuhan kiranya yang akan menuntun, Tuhan kiranya yang akan terus memakai setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka, kami semua boleh sama-sama melayani Tuhan dengan bersehati, dengan bergandengan tangan bersama-sama, bukan untuk mencapai agenda kami pribadi, tetapi kami boleh sama-sama memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja ini, dan kami boleh mengupayakan yang terbaik di bagian kami masing-masing. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Berkati untuk setiap majelis yang ada, pengurus, ketua komsel, setiap aktivis yang melayani setiap hari minggunya, bahkan di tengah minggu di dalam segala kegiatan-kegiatan di gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memakai anak-anak-Mu ini. Bahkan di luar pelayanan pun, di luar kegiatan di gereja pun, dimanapun kami berada. Ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang seharusnya terus hidup memuliakan Tuhan. Apapun yang kami perbuat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga orang boleh melihat bagaimana kami yang hidup di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami yang ada di gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, mari kita mau sama-sama berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya melalui gereja kita GKBJ Kelapa Gading ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita jangkau, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh kita bawa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang yang selama ini dengan penuh semangat melakukan pekabaran Injil, setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, supaya lewat media, lewat tayangan di YouTube, lewat sosial media yang ada, Tuhan kiranya akan memakai semua itu untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara berdoa. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya gereja kami di tempat ini ya Tuhan boleh mengerjakan tugas kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mereka yang belum merasakan kasih Kristus, mereka yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Bawa kami, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu bagi setiap mereka, untuk kami boleh berbagi dengan mereka bagaimana kisah kami ketika Engkau menyelamatkan kami Tuhan, ketika kami menjalani proses ini untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Pakai hidup kami Tuhan, pakai perkataan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh membawa mereka ya Tuhan, untuk mereka pun boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, mereka boleh bertobat dan sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu. Mungkin ada beberapa yang sedang bergumul untuk menyatakan iman mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memantapkan hati mereka di tengah-tengah tantangan yang saat ini mungkin sedang mereka hadapi, mungkin dari keluarga mereka, ataupun kekhawatiran lainnya ya Tuhan. Ketika mereka harus menjalani panggilan mengikut Kristus, ada banyak kekhawatiran, mungkin ada banyak pergumulan, tapi Tuhan tolong supaya mereka boleh melangkah
bersamamu Tuhan untuk menjalani jalan panggilan ini menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan supaya lewat setiap media yang ada yang sedang kami gunakan saat ini, itu pun juga ya Tuhan boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Mereka boleh mengenal bukan hanya gereja kami, tapi mereka boleh mengenal Engkau Tuhan yang kami sembah dan penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kondisi bangsa kita ini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan kiranya akan menganugerahkan damai sejahtera, keamanan, pemulihan atas bangsa kita ini. Tuhan kiranya juga yang akan memakai setiap pemerintah yang ada di bagian mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka hikmat. Mari sama-sama, apapun yang saat ini menjadi bebanmu untuk engkau doakan atas bangsa ini. Mari kita mau sama-sama beriman, bersehati, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan melindungi bangsa kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami ini. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai, memberikan kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal daripada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami ini belakangan ini ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, tidak aman mungkin bagi sebagian besar kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan juga kondisi ekonomi bangsa ini, memulihkan juga setiap bangku-bangku pemerintahan yang mungkin sedang bergumul, sedang terjadi permasalahan-permasalahan di dalamnya. Tuhan kiranya akan tolong supaya kami juga sebagai anak-anak Tuhan, bukan kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh bersinar di tengah-tengah kegelapan yang ada, menjadi berkat, berdampak dimanapun, apapun yang kami perbuat. Kami mau serahkan pemerintah yang ada, Engkau berikan hikmat, Engkau yang akan menolong mereka di dalam mengerjakan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah rangkaian doa-doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara, Mazmur 13 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, pemazmur berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Di bagian awal pemazmur meratap, bertanya berapa lama lagi Tuhan. Tapi di bagian akhir dari mazmur ini, pemazmur kemudian berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Sekalipun saudara-saudara, kita mungkin merasa terkadang ditinggalkan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Dia akan tetap membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kita. Karena itu di akhir ibadah kita pagi hari ini, mari datang di hadapan-Nya, datang dan berkata, "Jadilah padaku ya Tuhan, seperti yang Engkau ingini." Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh
Tuhan, terima kasih kami boleh ada di momen ini di hari Sabtu Sunyi. Kembali lagi mengingatkan kepada setiap kami punya Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi Engkau juga Tuhan yang bangkit, yang hidup dan menghidupkan setiap kami. Bawa kami ya Tuhan untuk hidup hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Membiarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau ingini, itu saja yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Bawa juga setiap kami ya Tuhan untuk boleh mempersiapkan diri kami untuk esok hari. Kami boleh sama-sama dengan penuh sukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan, bersekutu, beribadah, menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami mau serahkan dalam tangan-Mu, bahkan tahun-tahun hidup kami percaya semuanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.